Recording in progress. Selamanya masih teringat saat di pangkuanmu hangat pelukmu tenangkan jiwaku. Masya Allah. Nah, teman sekalian, kemarin mungkin ada yang mudik ya dengan naik apa? Naik bis, naik apa lagi? Naik kapal, ada juga yang naik pesawat. Oh, terbang di awan. Nah, Kak Cahyo mengajak, yuk ikut acara Syawalen. Sawalan ya, bersama dengan Kak Cahyo, dengan Kali Fakid, kita akan menjelajahi negeri yang sangat indah ya, dan juga penuh dengan kisah-kisah yang sangat menarik. Ya, kapan itu? Tanggal 21 dan 28 Mei 2022 jam 4 sore. Habis asar ya, jangan lupa nge-zoom bareng Kak Cahyo. Wah, Kak Cahyo naik karpet terbang ini. Pokoknya seru deh, jangan lupa ya. Wah, yuk Kak Cahyo terbang dulu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik sekalian, Masya Allah, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Coba jempolnya mana? Dua jempolnya. Deng, 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 deng. Kedengaran nggak suara Kak Cahya? Coba. Moga-moga kedengaran ya. Bentar. Nah, deng, 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 deng. Oke. Coba kalau kedengaran, jempolnya yang kanan diangkat. Yang kanan. Oke. Yang kiri coba. Alhamdulillah ya. Nah, adik sekalian, hari ini Kak Cahyo seneng banget ya. Kita bisa ketemu lagi. Wah, Kak Cahyo hari ini gembira banget. Kenapa? Karena hari ini, Masya Allah, ini adalah pertama setelah libur Lebaran ya. Kita nge-zoom bareng, kita sawalan. Tapi judulnya Sawalen. Jadi plesetan sawalan. Jadi sawalen. Jadi kita akan bersama-sama ya menjelajah ya sebuah negeri yang luar biasa, dan kali ini kita akan menjelajah negeri yang wow banget. Tapi ya karena kemarin Kak Cahya sudah naik karpet. Siapa yang lihat Kak Cahya naik karpet? Seperti Aladin ya. Ya. Wah, ya itu kira-kira naik karpet beneran nggak ya? Naik karpet beneran, tapi terbangnya ya nggak juga ya, karena itu diedit. Nah, yang bikin apa karpetnya naik turun itu adalah Mikdam dan Alim yang sekarang ada di grup ini ya. Tuh ada Mikdam, Alim, dan Gaza. Nah, itu yang kerjaannya pakai senar yang bening gitu ya. Nah, makanya jadinya kok Kak Cahyo kok kayak terbang beneran. Nah, itu sebenarnya ya itu pakai teknologi lah. Ada juga ini tetangga Kak Cahyo, ada Ozil dan Orlin. Masya Allah ya. Dan hari ini juga kita kedatangan ada Bilqis. Masya Allah, ada Bilqis sama kakaknya atau adiknya tuh, kakaknya kayaknya ya. Oke, tapi sebelumnya yuk seperti biasa, seperti yang Kak Cahyo sampaikan, ya kita mengawali segala sesuatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tangannya berdoa yang sempurna. Ya, kita ucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Moga-moga setiap apa yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita kerjakan hari ini, moga-moga menjadi pahala semuanya untuk kita semuanya ya. Menjadi kebaikan ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang enggak bermanfaat, ada banyak. Ya, ilmu mencopet, ya, copet itu butuh ilmu ya. Ya, kapan dia harus ilmu mencuri, ada juga ya. Kapan dia harus melihat rumah yang kosong. Ya, bayangkan kalau mencuri pas ya di rumah itu ternyata banyak tamu gitu ya. Itu berarti pencuri yang nggak tahu ilmu mencuri. Emang Kak Cahyo tahu ilmu mencuri? Ya Kak Cahyo nggak tahu. Tapi yang pasti kalau mau mencuri itu dilihat rumahnya sepi atau tidak. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mencuri, astagfirullah ya. Ketika kemudian seorang mencuri itu pasti melihat rumah yang sepi. Nggak mungkin mencuri kok pada saat rumahnya itu sedang ada pengajian. Tapi mungkin juga sih karena memang semakin pinter orang yang mencuri maka dia akan memanfaatkan ya waktu kapanpun dimanapun untuk mencuri. Tapi itu adalah perbuatan ilmu ya, ilmu dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kak Cahyo, aku pengen belajar komputer. Itu ilmu yang bermanfaat. Aku pengen belajar masak. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Aku ingin belajar olahraga. Itu bermanfaat. Belajar matematika. Bermanfaat. Belajar IPA. Bermanfaat. Nah, ya. Kalau Kak Cahyo suka apa? Kak Cahyo suka memasak. Itu Bang Alim dan Bang Gaza itu pernah Kak Cahyo masakkan mie kuah susu. Masuk mie kuahnya susu? Iya, jadi mie dikasih kuah susu. Kalau mau nyoba kapan-kapan kita mungkin belajar masak bareng ya. Mie tapi dikasih kuah susu. Jadi ada bawang putih dan bawang bombay. Kemudian ada bumbu gulai sedikit, ditumis-tumis. Kemudian dikasih air dikit, dikasih susu. Setelah itu kemudian mie-nya dimasukkan. Gurih banget. Nah, itu Abang Migdam itu seneng banget mie kuah susu ya. Ya. Kalau Abang Gaza nggak tahu ini. Nah, sekarang Kak Cahyo juga seneng banget karena sudah ketemu sama Afan Fatih Makarim. Masya Allah. Ada juga Ahna Khadijah. Ya, Masya Allah ya. Kemudian ada Hafsah, ada Sumayyah ya, ada Hanifah ya, ada Zahra, ada Aisyah, ada Harkan, ada Hafizah Hanum, ada siapa lagi? Arshila, ada Ufaira. Tapi kayaknya nggak seru kalau nggak dinyanyikan ya. Biasanya kalau Kak Cahyo kan nyanyikan nama-nama. Tapi sebelumnya jangan lupa pula ya, setelah bismillah jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang sangat kita idolakan, sosok yang kita pengen banget berjumpa dengan beliau. Sosok yang nanti ya, orang yang nanti kita rindukan perjumpaannya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin sekalian, saatnya deng deng deng. Hari ini Kak Cahyo bahagia sekali, apalagi bertemu dengan teman-teman semua. Ada Migdam, Alim, dan Gaza. Ada Harkan, Hafizah Hanum, Ustazah Aisyah, Kalilah, Masya Allah Ustazah ini, Hanifah, dan Hurun In, Ahna, Baihaqi, Fatih Makarim, Muhammad Al-Faqih, Arshila, Ainun, Hafsah Safira. Hafsah Safira tadi mana? Hafsah Safira. dan juga ada Zahra. Ada Muhammad Rizwan
dan kakak. Terus siapa lagi nih? Bilqis sudah tadi. Jida, Raisa, dan Kuina. Ufaira, Ibrahim, Ozil, Orlin, Wildan, Rita, Emir, Aulia, Akbar. Siapa lagi nih ya? Nadifa, Septi, Khalifah Ibrahim, Al-Khalifi, Zulfa. Terus siapa lagi ini ya? Anindya, Sajat. Terus siapa lagi nih? Faras dan Andika. Tapi saya yakin bukan Andika Kangen Band ya. Siapa lagi nih? Siapa yang mau disebut ini? Nadifa. Oh, kayaknya yang membuka kamera sudah Kak Cahyo sebut semua. Ya. Dan semuanya. Fatih Makarim, katakan saya. Ada Emir Aulia Akbar, ini saya nggak tahu ini apakah namanya Bunda atau Nanda. Semoga semua mendapat ridhonya, masuk surga bersama ayah bunda. Aku belum Kak. Oke. Yang belum Izu Iza Ukasa. Siapa lagi yang belum ini? Deng. Yang belum Nur Rahma. Ya, siapa? Oh. Oke. Oh, namanya Emir, bukan nama mamanya. Oke, Emir ya. Masya Allah ya. Pokoknya doa Kak Cahyo untuk semua masuk surga bersama ayah bunda. Oke, adik sekalian. Nah, itu tadi sedikit apa namanya ya? Seru-seruan kita sebelum kita nanti menjelajah ke sebuah negeri yang keren banget. Nanti Kak Cahyo akan pamit untuk naik karpet terbangnya. Tapi nanti ya. Nah, adik sekalian, Kak Cahyo mau tanya, siapa yang lebaran kemarin mudik ke tempat nenek? Ayo siapa? Yo, siapa yang mudik ke tempat nenek? Wih, Ahna mudik, Muhammad Rizwan mudik. Siapa lagi? Ozil. Kak Cahyo mau ngobrol sama Ozil. Assalamualaikum Ozil, bisa di-unmute nggak? Ya, nanti yang lain boleh cerita nih. Nanti Kak Cahyo akan bertanya satu-satu kayak apa sih serunya mudik di tempat nenek ya. Wah, ya. Oh, bisa Ozil? Atau kita pindah ke yang lain dulu? Oh ya, oke, baik. Sekarang kita akan Ahna Hadijah Baihaqi ya. Coba Ahna nih, katanya mudik ya. Bisa di-unmute nggak? Mic-nya. Oh, bisa ya. Assalamualaikum Ahna. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahna tinggal di mana sih? Di Bogor. Deket banget sama Kak Cahyo berarti ya. Oke ya. Bogornya mana Ahna? Ciampea. Ciampea berarti dekat dengan pondoknya anaknya Kak Cahyo. Pondok Saroful Haromain. Ciampea ya, deket IPB berarti ya. Oke. Ahna kemarin mudik nggak? Mudik. Mudik kemana sayang? Ke rumah Mbah. Ke rumah Mbah di mana?
Di Pekalongan. Oh, di Pekalongan. Berarti tempat batik di sana ya. Wah, naik apa? Pesawat, kapal, sepeda, skateboard, atau karpet terbang ya? Mobil. Oh, mobil. Sama siapa saja? Mama, papa, kakak, Hmm. sama adek. Oh, berarti berlima ya. Macet nggak? Agak macet. Agak macet. Di sana ada yang seru nggak? Di sana ada di sana dikasih makan apa sih yang unik-unik di Pekalongan? Hmm, Apa ya? Opor ayam ada nggak? Gak tahu. Atau mungkin puasa? Oke, seru nggak kemarin pas mudik ke rumah nenek? Seru nggak? Seru banget. Oke, bawa oleh-oleh nggak dari Pekalongan? Bawa kue. Bawa apa oleh-olehnya? Bawa kue. Wow, kue apa? Brownies. Kue apa? Brownies. Brownies. Wah, bukan pizza yang ada di kepala ini, bukan ya? Oke, terima kasih Ahna. Yuk, sekarang siapa yang mau ngobrol sama Kak Cahyo? Deng, 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 deng. Siapa yang mau bercerita tentang mudiknya kemarin? Ayo. Siapa ya? Oh, ternyata ini adalah jagoannya Ummu Sajat, yaitu Sajat. Ya, Sajat. Assalamualaikum Sajat. Bisa di-unmute nggak? Oke. Assalamualaikum Sajat. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sajat tinggal di mana sih? Adik saja tinggal di mana? Di Di Jalan Jalan Sri Kandi. 5. Di Jalan Trikandi 5. Jalan Sri Kandi 5. Kak Cahyo boleh nggak tinggal di Jalan Sri Kandi 2 gitu? Kan ada 5 nih. Kak Cahyo 2 deh. Tinggalnya di jalan. Aduh, kalau hujan kehujanan. Ya, oke. Tinggalnya di Jalan Sri Kandi 2. Itu daerah mana Sajat? Di mana kita? Bogor. 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 Oh, dengan rumah Ustadz Fatih Karim mananya? Adik, siapanya Ustadz Fatih Karim? Iya. Siapanya? Tadinya. Oh, Abi. Oh. Oh, berarti dekat sama Ustadz Fatih Karim ya? Iya. Oh, wajahnya kok mirip Ustadz Fatih Karim sih? Ustadz Fatih Karim itu siapanya Adik? Abinya adek. Oh, abinya Sajat. Masya Allah. Kemarin Sajat pas Lebaran mudik apa enggak? Mudik. Mudik kemana sayang? Mudik ke Medan. Wow, Medan. Berarti di sana kira-kira kulinernya apa ya maamnya? Ada durian nggak? Ada durian. Woi, Sajat seneng durian. Senin. Jangan dimakan sama kulitnya ya. Ya. Bahaya. Bahaya ya. Selain durian apa lagi? Adik saja makan apa? Ramadan? Suka beli mie. Beli Mie. Oh, mie ini ya, mie celor ya. Ya. Woi, enak banget itu. Oke, Sajat, moga-moga tetap semangat, tetap hebat, ngajinya kayak Amin. Ramadan kemarin, semangat belajarnya kayak Ramadan kemarin, pokoknya tetap istiqomah ya. Amin. Oke, terima kasih Sajat. Terima kasih Kak Cahyo. Terima kasih. Sama-sama, sekarang ke yang lain. Oke, kita lihat siapa yang pengen bercerita tentang mudiknya. Mana? Ding 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 ding. Yang pengen cerita tentang mudiknya siapa? Ding 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 ding. Angkat tangan. Oh, ini ada siapa ini? Wow, banyak banget. Ada Ustazah Aisyah. Oh, ternyata di sini ada seorang ustazah loh. Masya Allah ya. Nah, assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Ustazah Aisyah tinggal di mana sih? Balikpapan. Oh, di Balikpapan.
Jadi kalau nanti papannya itu dipindah, nah ya berarti, nah Ustazah Aisyah kelihatan, maka sembunyi di balik papannya. Oke. Dan ternyata kita semuanya nanti itu yang terakhir, kita semuanya akan di balik papan. Kak Cahyo akan di balik papan, Ayah Ari di balik papan, Ummu Sajat di balik papan, kemudian Ustazah Aisyah juga di balik papan. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal biasanya dimasuk ke dalam kuburan, kemudian ada di balik papan. Nah ya, oke ya. Ustazah Aisyah kemarin main kemana ketika apa namanya Lebaran? Mudik kemana gitu nggak? Rumah nenek. Nenek di luar kota. Di Kebumen. Di Kebumen, dari Pekanbaru ke Kebumen. Bukan, dari Kalimantan. Dari Kalimantan ke Kebumen. ke Kebumen, jauh banget. Naik apa? Pesawat, karpet terbang, atau mungkin pesawat UFO ya? Apa? Pesawat. Oh, naik pesawat. Sama siapa aja? Mama, papa, adik. Oh, berarti berempat ya? Ya. Masya Allah. Kebumen. Oh ya, Kebumen. Jadi, luar biasa. Ada Ant-Man, ada Kebomen, ada Ultraman, ada Iron Man. Ternyata Ustazah Aisyah ada di Kebumen, manusia kebo ya. Ya, manusia kebo ya, Kebumen ya. Oke. Di sana ketemu sama siapa aja? Sama kakak sepupu, sama Eyang, sama Eyang Putri, Eyang Kakung masih ada semua. Eyangnya laki-laki. Oh, yang ada tinggal kakek ya? Eyang sama nenek. Iya, kakek, nenek masih? Ya. Seneng banget kalau kakek nenek masih. Kak Cahyo juga masih ada, tapi nenek semuanya. Oke, terima kasih Ustazah Aisyah Khalila ya. Oke, sekarang siapa? Mungkin dua lagi nih. Aku mau Kak. Oke, baik. Siapa tadi? Ibrahim. Oke, Ibrahim. Tapi dibuka kameranya ya. Mana Ibrahim ini? Oke. Fatan. Oke, coba deh yang membuka kamera. Yuk, yang buka kamera. Siapa yang mau cerita? Afan Fatih Makarim. Oke, coba nih. Afan Fatih Makarim ya. Oke. Baik. Assalamualaikum Afan. Waalaikumsalam Kak Cahyo. Masya Allah. Afan tinggal di mana sih Afan? Di Bali. Afan di Bali? Iya. Oh, ada di Bali? Ada di Pantai Kuta? Enggak, di Denpasar. Enggak. Di mana? Di Denpasar. Denpasar, ada di Denpasar. Oh, betul. Loh, kok jadi Upin Ipin ya? Ya. Oke. Dari India. Iya ya. Oke, Afan, kemarin pas di Bali rame nggak Idul Fitrinya? Kan di Bali kan banyak saudara-saudara yang beragama lain, yaitu agama Hindu. Kalau di Bali rame nggak Lebarannya kemarin? Nggak tahu, soalnya pulang kampung. Wah, ternyata pulang kampung. Pulang kampungnya kemana? Ke Mojokerto. Oh, Mojokerto, Jawa Timur ya? Iya, rumahnya Wah, kakek. kakek. Oke, tapi tinggalnya di Bali ya? Iya. Masya Allah ya. Dengan kakek kemarin dikasih hadiah apa sih? Dikasih hadiah nggak? Enggak. Oh enggak. Nah, kalau Hadiah. hadiah apa? Amplop. Oh dia amplop. Oh dikasih angpau. Ada isinya nggak? Mungkin isinya ada isinya apa sayang? Uang. Oh Kak Cahyo kira tabung gas atau mungkin kulkas ya, atau mungkin amplopnya isinya sepatu ya. Oke, wah keren banget ya. Dari Bali ke Mojokerto. Oh ternyata di sini banyak ya yang mudik ya. Oke, satu lagi deh, satu atau dua ya coba nanti. Aku kakak. Oke. Wah ini pengen banget kayaknya. Nah.
Aku mau kakak Mahira. Tapi dibuka ya, dibuka apa namanya? Dibuka kameranya. Mahira. Assalamualaikum Mahira. Waalaikumsalam. Mana Mahira nih? Wajahnya mana Mahira? Mahira. Kak Cahyo dulu punya cita-cita kalau punya anak putri dikasih nama Mahira. Ternyata Kak Cahyo hari ketemu dengan Mahira, ya. Mahira, mana? Ini kameranya udah dibuka belum? Udah. Oh, mana ya? Kak Izar, mana Mahira? Mahira. Mahira. Mahira tinggal di mana Mahira? Tinggal di Depok. Oh, Depok. Mudik kemana? Mudik ke yang nggak terlalu jauh ke Bogor. Oh, Depok sama Bogor. Berarti kemarin, wah lancar dong kalau Depok Bogor. Kemana? Rumah nenek juga? Ke rumah nenek, rumah kakek? Oh. Tapi aku pergi juga ke rumah saudara. Oh, rumah saudara di mana? Rumah saudaranya ada di Rancamaya. Oh, Rancamaya. Bogor juga ya? Deket. Wah, berarti setiap hari bisa ke sana dong ya. Ya nggak bisa lah, aku kan sekolah. Oke, di sana di saudaranya kira-kira apa ya suguhannya ya? Cemilannya apa cemilannya? Cemilannya Apa ya? coklat. Oh, coklat. Oke, Yang coklat. Kasih Sprite. Oh, kasih Sprite. Bukan coklat Coco Crunch yang jadi enak gitu. Wih, ini nih menu baru ini. Ya, Coco Crunch, coklat Coco Crunch dikasih Sprite gitu ya. Wow, rasanya krenyes ya. Oke ya. Terima kasih Mahira. Oke, yang terakhir deh, yang terakhir. Yang terakhir siapa yang mau? Oh, ada. Siapa ini? Wah, yang semangat banget. Siapa yang pakai gerakan yang paling lucu? Kak Cahyo akan tunjuk gerakan yang paling lucu ya. Ya, yang paling semangat. Siapa ini ya? Coba nih lihat siapa. Oh, siapa ini? Wow, ada Abang Mikdam. Weh, gerakannya sudah kayak penari ular ya, kayak penari ular begini tadi ya. Assalamualaikum, Abang Mikdam. Waalaikumsalam. Wah, suaranya sudah gede sekali. Hai Abang Mikdam. Kamu tinggal di mana, Bang Mikdam? Di Bogor, Cimah Presiden. Wow, kayaknya deket banget sama Kak Cahyo ini. Cuman beda. Beda blok. Kemarin Mikdam mudik kemana, Abang Mikdam? Ke Bengkulu. Bengkulu, jauh banget. Setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Saat Lebaran. Saat Lebaran. Setelah, jadi pada saat puasa atau setelah puasa? Setelah puasa. Berarti sholat Idnya di Bogor? Ya, sholat Idnya di Bogor. Oh iya, coba dong kasih cerita kemarin naik apa, pesawat atau kapal? Pesawat, pulangnya naik kapal. Baliknya naik kapal. Wow, kapalnya gede apa kecil? Gede. Oh, gede. Ya, berapa jam di laut? 2 jam. 2 jam. Oh, lihat ikan hiu nggak di sana? Enggak lihat. Oh, nggak lihat. Lihat ubur-ubur nggak? Atau SpongeBob kali, atau mungkin Mr. Crab ya, atau mungkin Squidward ya. Oke. Enggak lah. Naik ke atas kapal yang bisa ngeliat laut itu enggak? Yang bisa ngeliat laut? Iya, naik ke atas. Wah, Masya Allah ya. Ada yang mual-mual nggak perutnya? Ya, kalau ada pas naik bis berjalan ke kapal. Oh, berarti dalam bis ya. Oke. Apa namanya di Bengkulu kemarin paling enak apa, Bang Mikdam? Mamanya?
Ya walaupun bagi orang-orangnya enak, tapi Nah, bagi aku sih kayaknya nggak terlalu suka apa? Apa? durian. Oh, durian it's my favorite fruit. Oh ya, durian adalah buah kesukaan. Pokoknya favoritnya Kak Cahyo. Mikdam nggak suka durian. Enggak. Coba Kak Cahyo tanya nih, angkat tangan. Yang suka buah durian angkat tangan. Oh, ternyata Ahnaf senang, Ainun senang, Ustadzah Aisyah senang ya. Muhammad Al-Fakih senang durian. Oh, Sajat senang durian. Jidah Raisa senang durian. Sumayah Umar dan Yasir senang durian. Wow, Ozil dan Orlin seneng durian. Siapa lagi ini? Wow, Anaf seneng durian. Naira. Siapa lagi nih yang seneng durian? Lim. Ternyata Bang Mikdam sendirian nggak suka durian. Tapi nggak apa-apa, masih ada buah yang lain. Kak Mikdam seneng buah yang lain nggak? Semuanya tidak suka. Oh, ternyata Kak Mikdam itu adalah anak yang istimewa yang ternyata nggak terlalu suka buah. Kalau pisang kan buah, kalau pisang goreng mau nggak Abang Mikdam? Enggak. Nggak mau juga. Waduh, ini mau makan apa nanti? Ya. Wah ya. Lalu senengnya apa Abang Mikdam kalau makan senengnya makan apa? Ya kalau buah sih senangnya di jus. Oh, di jus. Oh, ada Ainun nih ya, suka mangga. Lalu kalau makanan yang paling disenangi apa, Bang Mikdam, selain buah? Buah kan enggak terlalu suka. Kalau yang paling seneng banget apa? Mie. Oke, mie susunya Kak Cahyo. Oke, baik. Terima kasih adik sekalian. Nah, kali ini terdeng-deng-deng. Kita akan memulai. Kak Cahyo nanti pamit sebentar. Kak Cahyo akan naik karpet. Ya, naik karpet, terbang. Kita akan menjelajah ke sebuah negeri yang dulu di situ ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Masa manusia mengaku sebagai Tuhan? Ya, manusia yang mengaku sebagai Tuhan dan dia memperbudak Bani Israel. Ya, mereka menyiksa Bani Israel. Kemudian Bani Israel itu diselamatkan oleh seorang nabi, namanya Nabi Musa alaihissalam. Setelah diselamatkan, ternyata ya Bani Israel tetap ya justru malah tidak menyembah kepada Allah, malah mereka menyembah pada sapi. Bayangkan ya, diselamatkan dari kejaran Firaun, setelah selamat malah mereka menyembah sapi. Itulah Bani Israel ya. Kok bisa ya? Nah, kali ini kita akan menjelajah sebuah negeri yang sangat indah, sebuah kota yang sangat indah ya, yang sangat terkenal kok zaman sekarang dengan Universitas Kaironya ya. Di sana itu lahirlah para ulama. Ada yang kenal Ustadz Abdul Somad nggak? Nah, beliau pernah kuliah di sana. Ya, ada yang kenal mungkin ulama-ulama yang siapa ya gitu ya, yang kemudian mereka ternyata juga kuliah di Kairo, tepatnya di negeri Mesir. Siapa yang pengen ke Mesir? Ke Mesir ya, kita akan melihat kayak apa ya Mesir itu seperti apa ya, walaupun ini nanti penjelasannya agak singkat, tetapi insya Allah moga-moga bisa memberi gambaran bahwa Islam itu tersebar ke negerinya Fir'aun. Islam itu tersebar bukan hanya di tanah Mekah dan Madinah, tetapi Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Mesir. Ya, ke Mesir. Siapa kira-kira sahabat yang menaklukkan Mesir? Nah, adik sekalian, Kak Cahyo pamit dulu. Pamit untuk pergi
menaiki apa namanya? Karpet terbang. Oke, Kak Cahyo keluar dulu. Siap? Baik. Jangan kemana-mana. Kita saksikan berikut ini. Kita akan menjelajah negeri Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Wah, adik sekalian, kita akan lihatnya seperti apa ya, dan juga di mana nih letak Mesir ini. Adik sekalian, Kak Cahyo sekarang sudah berada di atas negeri Mesir. Ayo, siapa yang pernah ke Mesir? Kak Cahyo sudah pernah belum? Kak Cahyo belum pernah ke Mesir. Makanya sekarang Kak Cahyo ditemani oleh karpet terbang ini. Coba Kak Cahyo akan terbang lebih kencang lagi. Pelan. Nah ya, kita akan menjelajahi negeri Mesir ya, sebuah negeri yang terletak di benua Afrika. Kalau adik-adik sekalian mendengar kata Afrika, kira-kira apa yang terbayang? Nah, kalau aku terbayang kulit hitam. Oh iya, orangnya, penduduknya kulitnya hitam. Apalagi? Gurun pasir. Oh ya, gurun pasir, darahnya panas sekali. Kemudian apa lagi? Rambutnya keriting. Wah, ya, ada yang bayangkan rambutnya keriting ya. Tetapi ternyata Mesir ini ya, yang ada di bawah ini ya, ternyata walaupun mereka tinggal di benua Afrika, tetapi ternyata penduduk Mesir malah sebagian besar adalah orang kulit putih. Nah, kok bisa? Loh, kok bisa ya kira-kira? Gimana sejarahnya ya? Oh, ternyata di Mesir itu ya ada paling tidak ada 3 ras. Ras itu apa ya? 3 jenis manusia gitu ya. Yang pertama adalah ada orang Nubian, yaitu orang yang tinggal di Mesir bagian selatan yang memiliki warna kulit hitam. Ya, kemudian yang kedua ada orang ya Hamid. Nah, ini oleh para sejarawan dikatakan inilah orang yang membangun peradaban Mesir kuno yang mereka berkulit putih. Dan yang ketiga adalah orang keturunan Arab. Nah, ketika mereka hidup bersama-sama, kemudian disitulah terjadilah keturunan mereka segala macam. Ternyata apa? Ternyata ada yang kemudian menjadikan semua itu ternyata lebih banyak bukan kulit hitamnya, tapi ada yang mancung kayak orang Arab, ada yang kulit putih, bahkan ada yang mungkin kayak orang Eropa juga. Nah, makanya walaupun Mesir ada di Afrika, ternyata sebagian besar adalah orang kulit putih. Contohnya siapa?
Contohnya pemain Liverpool, namanya Muhammad Salah. Nah, ada yang tahu Muhammad Salah? Ya, dia orang Mesir tapi tidak berkulit hitam. Ingat ya, Kak Cahyo ketika bicara tentang kulit hitam, kulit putih, Kak Cahyo tidak bicara tentang mana yang mulia, mana yang tidak mulia. Enggak. Kenapa? Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, ya, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan mulia. Masih ingat Bilal bin Rabah? Kulitnya hitam, tetapi dijanjikan masuk surga. Nah, berarti apa? Memang kulit hitam dan putih tidak menjadikan kita ya mulia atau terhina. Semuanya bisa mulia kalau taat kepada Allah. Nah, adik sekalian, yuk sekarang kita lanjutkan. Kita akan terbang kemana ya? Kalau kita bicara Mesir, pasti kita bicara tentang seperti apa ya wilayahnya ya. Ternyata di sana kita coba lihat, kita akan terbang lebih jauh lagi. 1, 2, 3, ciao! Wow, kita sekarang sudah di gurun yang sangat luas dan inilah salah satu bentangan ya negeri Mesir. Gurunnya luas luar biasa. Ya, tetapi ternyata ya, kalau kita lihat, wah, gurunnya ya luas sekali ya. Berarti apa? Ketika musim panas, panas banget. Ketika musim dingin, ternyata nggak terlalu dingin. Iya, ternyata nggak terlalu dingin. Ya, maka ada namanya musim apa ya bahasa Inggrisnya? Kak, saya lupa ya. Ada namanya musim panas, sangat panas kira-kira gitu ya. Ada musim dingin tapi agak dingin. Nah, di sana itu cuma 2 musim aja. Ya, maka sekalian ketika panas itu panas luar biasa, tapi ketika dingin ternyata biasa. Kenapa? Karena ternyata di sana bukan hanya gurun semuanya, bukan hanya gurun seperti ini, wah seperti yang dibawa Kak Cahyo ini, bukan, tetapi ternyata juga ada sungai yang sangat besar, ya, sungai yang sangat besar, yang sangat panjang luar biasa, bahkan dikatakan sebagai sungai terpanjang kedua di dunia. Emang yang pertama di mana? Yang pertama adalah Sungai Amazon. Ya, Sungai Amazon. Sungai ini sangat panjang, saking panjangnya sebenarnya sungai ini bukan hanya di Mesir, bukan hanya melewati Mesir, tetapi melewati 11 negara. Ada Tanzania, ada Uganda, ada Rwanda, ada Burundi, ada mana lagi ya? Kongo, Kenya, Ethiopia, Sudan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa sungai ini terkenal di Mesir? Iya, kalau adik-adik tahu, pasti tahu. Sungainya adalah Sungai Nil. Dan Sungai Nil terkenal, itu kan sungai Mesir. Sebenarnya bukan. Sungai itu saking panjangnya, dia melewati beberapa negara. Dan kita mengetahui Sungai Nil itu sangat dekat dengan Mesir karena kita sering mendengar ayat-ayat Al-Quran kaitannya Sungai Nil dengan negara Mesir. Tentunya di zaman dulu, terutama di kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, hadirin sekalian, ini adalah sungai yang sangat luas, sungai yang sangat panjang, dan ternyata penduduk di Mesir lebih dari 90% mereka tinggal di tepian Sungai Nil. Ya. Nah, kok bisa? Kenapa? Karena daerah yang dekat dengan sungai biasanya daerahnya subur. Dimanapun biasanya kalau ada aliran sungai, maka di sekitarnya itu akan banyak penduduk yang tinggal di situ. Kenapa? Karena mudah untuk pengairan, mudah mencari ikan, apalagi ya banyak sekali. Mungkin mudah untuk berternak ikan gitu ya. Nah, maka di situ ternyata apa? Hampir lebih dari 90% itu orang-orang Mesir itu tinggal di seputaran Sungai Nil. Sungai yang sangat besar luar biasa. Ya. Panjangnya lebih dari 6.000. Ya, 6.000 meter atau kilometer ya.
Kira-kira meter atau kilometer? Ya, pokoknya panjang deh. Ya. Nah, adik sekalian, nanti bisa dilihat di tulisan bawah ini ya. Kira-kira panjang Sungai Nil itu berapa? Wah, nah adik sekalian, nah ketika kok bisa ya Sungai Nil itu kok besar banget? Apakah mata airnya besar? Oh, ternyata Sungai Nil yang termasuk melewati negeri Mesir itu ternyata terbentuk dari dua anak sungai. Jadi kalau digambarkan ya, jadi ini Sungai Nil, ya. Maka Sungai Nil ini terbentuk dari dua anak sungai, yaitu Sungai Nil Biru dan Sungai Nil Putih. Emang warnanya biru dan putih? Ya, biasa aja sih. Ya. Jadi Sungai Nil Biru ya dan Sungai Nil Putih. Sungai Nil Biru ini berasal dari Danau Tanah Ethiopia. Kemudian Sungai Nil Putih itu berasal dari Danau Victoria. Ya. Maka kemudian mereka bertemu di Khartoum. Kemudian jadilah Sungai Nil yang sangat besar itu. Wah, jadi Sungai Nil yang utama tadi itu besar luar biasa. Nah, adik sekalian, itulah sekilas tentang Sungai Nil. Wah, anginnya kencang sekali ya. Ya, Sungai Nil yang ada di Mesir. Nah, apalagi ya kira-kira ya? Nah, adik sekalian, kalau kemudian tadi hidup di sekitaran Sungai Nil karena mudah pengairannya, mudah mencari ikan, mudah mencari penghidupan, kira-kira apa lagi ya? Oh, ternyata di zaman dulu Fir'aun pun juga memanfaatkan aliran Sungai Nil untuk membantu membuat piramida atau piramid. Oh iya, di Mesir kan banyak piramid. Banyak piramidnya. Ya, dan ternyata Sungai Nil sangat membantu Fir'aun. Ya, tentunya bukannya Fir'aun yang bangun, malah Fir'aun cuma memerintahkan, "Ayo, ya bangunkan aku piramid." Dia hanya memerintahkan. Yang membangun ya tukang batu. Yang membangun siapa? Adalah orang-orang Bani Israel yang dipaksa untuk bekerja membangun piramid. Nah, bagaimana caranya? Batu-batu yang sangat besar itu ternyata dialirkan melalui Sungai Nil, dibantu dengan air. Emang batu bisa mengapung? Oh, jangan heran. Bayangkan coba, kapal laut dari apa bahannya? Dari besi kan? Bisa mengapung kan? Kok bisa ya? Padahal kalau besi kecil itu dijatuhkan ke air, tenggelam. Tapi kenapa ya? Kapal itu kan besinya besar banget. Bahkan kalau kapal pesiar itu bukannya besi, bahkan ada keramiknya mungkin, ada kolam renangnya di atasnya, ada kamar-kamarnya, tapi nggak tenggelam. Kenapa? Itulah teknologi. Tapi tentunya teknologi zaman Firaun berbeda dengan teknologi zaman sekarang, kapal pesiar beda. Tetapi intinya mereka memanfaatkan air untuk membantu mengangkut batu. Nah, itu di zaman Firaun. Nah, adik sekalian, kira-kira kalau teman-teman sekalian membayangkan Sungai Nil yang sangat luas, kira-kira apa ya yang teringat? Nah, ada yang ingat kisahnya Nabi Musa ketika dilahirkan di saat zaman Fir'aun yang sangat kejam, meminta pasukannya untuk membunuh bayi-bayi laki-laki. Nah, Nabi Musa lahir dan kemudian Allah mengilhamkan, Allah memerintahkan ibundanya Nabi Musa yaitu Yohabat untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Serem banget, nanti dimakan kuda Nil. Kira-kira di Sungai Nil ada kuda Nil nggak? Nanti kita lihat. Nah, ada yang ketika mendengar Sungai Nil langsung ingat kisah lahirnya Nabi Musa, yang ketika kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil, maka Allah berjanji nanti Nabi Musa akan kembali ke pelukan bundanya, dan ternyata Allah memenuhi janjinya. Masih ingat ya kisahnya ya kemarin di Wonderful Ramadan ya. Atau mungkin yang kedua ya, kalau mendengar Sungai Nil
Kira-kira apa yang teringat ya? Aku tahu. Ingatnya apa? Aku ingat Sungai Nil berubah menjadi sungai darah. Betul ya. Jadi zaman dulu ketika ya Firaun sangat kejam, dia membunuhi, dia memperbudak ya Bani Israel, maka kemudian Allah menimpakan azab berupa apa? Mengubah Sungai Nil menjadi sungai darah. Betul ya, sungai darah. Ya. Maka kemudian Firaun mengumpulkan para penyihirnya untuk mengubah sungai darah itu menjadi sungai biasa lagi. Ternyata nggak bisa. Sungai Nil tetap menjadi sungai darah. Nah, maka kemudian karena sungai darah, ikannya pada mati. Ketika mati, maka di situ kemudian ikannya membusuk, ada belatung. Maka jutaan belatung berubah menjadi lalat. Maka kemudian kerajaan Firaun diserang oleh ribuan lalat. Kisah ini juga sudah disampaikan ya oleh Kak Cahyo kemarin di Wonderful Ramadan atau kisah-kisah yang lalu. Ada lagi nggak yang ingat? Kalau ingat Sungai Nil, kira-kira ingat apa? Ya, wah ini anginnya makin kencang ini ya. Pelan lagi ya. Nah, kira-kira ingat apa lagi ya? Kalau bicara tentang Sungai Nil. Aku membayangkan ada kuda Nil. Oh, kira-kira memang ada nggak sih kuda Nil? Ternyata memang benar di Sungai Nil ini, ya, ternyata terdapat hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang sangat atau dikatakan para predator yang sangat buas. Ada yang paling ditakuti namanya buaya Sungai Nil. Buaya Sungai Nil sangat menakutkan. Wanyanya besar. Ya, taringnya tajam, dan kalau memangsa, mungkin kalau Kak Cahyo dimakan mungkin satu kali lep, karena besar. Inilah buaya Sungai Nil. Kak Cahyo mau turun ke sungai tapi takut ada buaya, karena buayanya seperti ini. Gede banget, serem banget. Nah adik sekalian, itu yang pertama ada buaya Sungai Nil. Yang kedua ada namanya kuda Nil. Nah, adik-adik semuanya pasti kenal nih kuda Nil. Yang kalau dia membuka mulutnya, wah, itu mungkin kalau anak umur 10 tahun mungkin ya langsung lep. Ya, tinggal lep. Wah, kayak sosis ya tinggal lep. Ya. Nah, ada kuda Nil di situ. Ya, ada juga penyu Sungai Nil. Ya, ada penyu Sungai Nil. Kura-kura yang sangat besar ya. Ada juga ular Sungai Nil. Oh ya, ada ular Sungai Nil. Makanya Kak Cahyo di atas aja ya. Wah, ini kalau turun ngeri banget. Ada buaya Sungai Nil, ada kuda Nil, ada penyu, ada ular ya. Ada ular Sungai Nil. Ada juga tiger fish. Tiger itu harimau atau macan. Fish itu ikan. Berarti ikan yang kayak harimau. Ya maksudnya apa? Kalau adik-adik ingat piranha, tahu ya? Ikan tapi kalau makan daging. Kalau ada orang luka, nyebur ke air yang ada piranhanya, wah bisa habis kakinya. Nah, di Sungai Nil ada tiger fish ya. Bahkan dijuluki sebagai ikan monster ya. Kenapa? Ikannya itu besar-besar. Bahkan ada seperti ikan lele, tapi panjangnya 2 meter itu panjangnya. Ini tangan Kak Cahyo segini. Ini 2 meter. 2 meteran lah. Ikan lele segini. Badannya gede banget. Jadi kalau diangkat orang, mungkin nggak kuat ya. Saking gedenya. Ada juga biawak Sungai Nil. Wah, kalau biawak di mana? Di negeri kita, ya mungkin biawaknya kecil-kecil. Ya, paling sekakinya Kak Cahyo ya. Tapi di sana mungkin lebih gede lagi ya. Nah, itulah hewan-hewan yang ada di dalam Sungai Nil. Nah, adik sekalian, itulah tentang Mesir dan Sungai Nil. Ya, adik-adik nanti bisa membaca di banyak tulisan atau mungkin lihat video yang lain tentang Sungai Nil dan juga tentang Mesir. Nah, kalau adik-adik tadi ingat Mesir tadi kan katanya Firaun ya.
Tapi kenapa sekarang penduduknya itu ternyata lebih banyak, bahkan paling besar penduduk di Mesir adalah kaum muslimin. Berarti dulu ada dakwah yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh para pengemban dakwah. Dan ternyata itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sebenarnya di zaman Rasulullah itu pernah mengirimkan surat ke sana. Tetapi penaklukan ya, kaum muslimin bisa mengalahkan Mesir, bahkan dikatakan tanpa perang loh. Oleh siapa? Oleh seorang sahabat yang sangat mulia, sahabat yang keren banget, namanya Amr bin As. Amr bin As siapa sih? Amr bin As ini termasuk sahabatnya Rasulullah. Ya, termasuk sahabat Rasulullah, bahkan disebut sebagai sahabat yang punya umur yang panjang. Kenapa? Rasulullah kan meninggal usia berapa? 63 tahun, ya. Amr bin As ini ternyata meninggalnya usia sekitar 90 tahun. Nah, hadirin sekalian, Amr bin As ini orangnya pintar banget. Bahkan pernah diutus Rasulullah untuk menjadi pemimpin perang di sebuah perang yang sangat terkenal, yaitu Zatus Salasil. Perang melawan 100.000 tentara yang akan menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Bayangkan ya, kaum muslimin melawan tentara gabungan jumlahnya 100.000 lebih. Jadi ada orang munafik, orang kafir, ya, termasuk juga bantuan dari Romawi. Ingin menghancurkan kaum muslim Madinah. Maka Rasulullah mengutus Amr bin As untuk menjadi pemimpin melawan pasukan tadi. Berapa coba pasukan yang dibawa oleh Amr bin As? Hanya 300 orang. Sedikit sekali. Bayangkan 300 orang melawan 100.000. Ya, gede banget kan pasukannya. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan kepada Amr bin As bahwa, wahai Amr, engkaulah yang aku jadikan sebagai panglima perangnya. Engkaulah pemimpinnya dan engkau akan mendapatkan kemenangan. Ya, Rasulullah sudah mengatakan dapatkan kemenangan, maka Amr bin As yakin ini pasti menang. Tapi harus ada strategi. Ternyata apa? Ketika dia mulai membawa pasukannya berjalan malam hari, dan ternyata ketika itu musim dingin banget, maka salah satu strategi Amr bin As adalah semua berkemah di sini. Tapi setiap tenda tidak boleh menyalakan api unggun. Tidak boleh menyalakan api. Maka orang-orang protes, oh gimana kita mau perang, kita bisa kedinginan. Bahkan ada yang tidak bisa tidur karena dingin banget. Nah, ada yang protes nih, oh gimana kita bisa bikin perang. Tetapi karena mereka taat kepada pemimpinnya, maka mereka sami'na wa ta'na. Maka tidak ada satupun prajurit yang membuat api unggun. Berarti ketika mereka tidur, ada yang nggak bisa tidur, dingin banget. Ya kenapa? Ada alasannya. Alasannya apa? Nanti. Nah, ketika kemudian paginya mereka berperang, bla 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 bla, teng 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 teng. Akhirnya apa? Mereka pulang dengan kemenangan. Jadi Amr bin As menang ternyata. Ketika pulang ternyata Rasulullah itu dikasih tahu oleh sahabat bahwa apa? Ya Rasulullah, itu Amr bin As itu kemarin ketika perang dia tidak membolehkan kami membuat api unggun, padahal kami itu kedinginan banget. Maka kemudian Rasulullah itu bertanya, wahai Amr, kenapa engkau jadi pemimpin kok kemudian menetapkan bahwa tidak boleh bikin api unggun, padahal itu dingin banget? Maka dia mengatakan, kalau kita membuat api unggun ya Rasulullah, kalau kita menyalakan api ya Rasulullah, maka musuh akan tahu dan gampang menghancurkan kita. Dan buktinya kami pulang dengan kemenangan. Berarti strateginya Amr bin As ini benar. Nah, hadirin sekalian, berganti waktu, berganti tahun, maka ketika Khalifah Umar bin Khattab, berarti ketika Khalifah Umar bin Khattab itu berarti Rasulullah sudah meninggal ya.
Nah, Rasulullah meninggal, diganti Abu Bakar, diganti oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah. Maka kemudian Umar bin Khattab menetapkan Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Suatu ketika, Mesir mengalami kekeringan. Bukankah tadi ada sungai Nil? Ternyata sungai Nil pernah kering. Ya Allah, Berarti apa? Berarti sungai Nil yang sangat luas itu menjadi kayak daratan. Mungkin jadi kayak cekungan gitu ya. Oh ya, dan ternyata apa? Kering. Maka kemudian ya, masyarakat Mesir itu pengen mengadakan persembahan. Yaitu apa? Mereka lapor kepada Amr bin As. Wahai gubernurku, sungai Nil ini kering, maka kami akan mengadakan ritual, mengadakan upacara untuk apa? Melempar seorang gadis. Gadis itu didandani dengan cantik, dikasih perhiasan, kemudian dia dijadikan tumbal, dilemparkan ke sungai supaya sungainya mengalir. Jadi ternyata mereka sebagian masih ada yang syirik. Ya, maka Amr bin As meminta pada masyarakat Mesir untuk tidak melakukan itu. Bersabar menunggu selama 3 bulan. Dan ternyata mereka pun mengikuti arahan dari gubernurnya. Tetapi ternyata selama 3 bulan itu sungai Nil tetap kering. Maka Amr bin As mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian beliau menceritakan bahwa masyarakat Mesir pengen membuat persembahan, kemudian aku melarangnya karena itu syirik. Maka Umar mengatakan itu benar, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab pun menulis sebuah surat, dikirimkanlah ke Amr bin As. Maka kemudian surat itu pun dibacakan oleh Amr bin As, yang kurang lebih isinya begini. Wahai sungai Nil, jika engkau mengalirkan air itu sendiri atau olehmu sendiri, maka nggak usah mengalir. Tapi kalau yang mengalirkan adalah atas kehendak Allah, maka mengalirlah. Dan ternyata apa? Ternyata surat itu kemudian setelah dibaca, dilemparkanlah surat itu ke sungai Nil. Sebenarnya masyarakat di situ sudah pengen pindah karena sudah tidak ada air. Tapi ketika setelah dilempar ya, surat itu dilempar ke dalam sungai Nil yang kering itu, maka dalam waktu semalam, paginya sungai Nil itu sudah mengalir dengan kedalaman sekitar 16 hasta. Nanti ada PR ya, 1 hasta berapa? Dikalikan 16. Berarti itu dalam. Maka air itu mengalir sampai sekarang. Dan orang-orang yang tinggal di situ tidak jadi pindah. Masya Allah. Nah, itulah kisah Amr bin As yang karena keputusannya untuk melarang penduduk Mesir, ya, melarang melakukan persembahan, maka kemudian Allah menurunkan pertolongan. Dan sejak saat itu penduduk Mesir makin mencintai Amr bin As dan juga menghentikan ya syirik-syirik mereka. Masya Allah. Nah, adik sekalian, itulah ya kisah Mesir, Sungai Nil, dan juga sahabat mulia yaitu Amr bin As, sosok yang dijuluki jeniusnya Arab. Masya Allah. Nah, sekalian, itu dulu ya perjalanan kita di negeri yang pertama. Kita akan berjumpa di negeri yang kedua. Kota mana ya kira-kira ya? Nah, pokoknya ikuti saja perjalanan Kak Cahyo dengan karpet terbang ini. Kak Cahyo akan melanjutkan perjalanannya, oke? Tunggu Kak Cahyo ya. Kak Cahyo mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang dulu lebih kenceng ya. Yeay! Selamat tinggal teman-teman sekalian. Aduh. Seru ya.
Wah, karena sudah di atas karpet, ini kacanya Kak Cahyo ini masih terasa di atas karpet ini ya. Wow ya, Masya Allah ya. Nah, adik sekalian, ternyata seru ya perjalanan ke Mesir ya. Padahal itu belum semua ya, belum semua tentang Mesir. Masya Allah, tadi kira-kira apa nih yang diingat dari Sungai Nil? Coba nih, siapa yang ingat sesuatu ya dari Sungai Nil? Ayo, siapa nih yang ingat sesuatu tentang Sungai Nil? Ya. Oh, coba Emir, deng 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 deng. Emir bisa unmute. Assalamualaikum Emir. Waalaikumsalam. Masya Allah, Emir tadi perjalanan Kak Cahyo seru nggak tadi? Seru. Oh ya, nah sekarang nih Emir, kalau Kak Cahyo bilang Sungai Nil, apa yang diingat tadi nih? Tiger fish. Tiger fish, apa lagi? Buaya. Buaya. Kuda Nil. Kuda Nil, apa lagi? Ular Nil. Ular Nil, oke. Apa lagi coba? Biawak. Biawak, Masya Allah. Iya, oke. Selain hewan-hewan, yang diingat dari pelajaran Sungai Nil tadi apa? Panjang. Panjang banget. Panjangnya berapa? Tadi membaca nggak? Enggak. Oh iya, tadi ada tulisannya. Yuk sekarang siapa? Makasih banget Emir. Yuk sekarang siapa yang ingat berapa panjang Sungai Nil yang tertulis di tadi, di apa namanya video tadi? Coba Kak Cahyo mau tunjuk siapa yang ingat berapa panjang Sungai Nil. Oke, baik. Kita akan ke Ahnaf Muhammad Al-Fatih. Ya. Oke, silakan Kak Ahnaf untuk unmute coba. Yeay. Ya. Oke, Assalamualaikum Ahnaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ahnaf. Ya, ini di kamar aja. Ya. Oh ya, tadi Kak Cahyo cerita tentang Sungai Nil. Kira-kira kalau yang ditulisan tadi, berapa panjang Sungai Nil? Singkat nggak? 10. Berapa? 6.000 6.000 apa? kilometer. Masya Allah, panjang banget. Betul, tapi masih ada yang kayaknya kurang dikit lagi. Karena tadi ada tulisannya. Coba masih ingat nggak? 6.000 berapa ya? Coba Kak Cahyo mau tanya. Yang lain coba. Makasih Ahnaf. Yang ingat, yang tadi membaca. Berapa ayo? Afan Fatih Makarim. Oke, Afan. Nah, kita ngobrol lagi nih, Afan. Berapa ya panjang Sungai Nil yang tadi tertulis di petualangan kita? 6.650 km. Masya Allah, betul banget. 6.650 km. Itu panjang banget. Ya, Masya Allah ya. Makasih, Afan. Oke, itu tentang Sungai Nilnya. Terus, peristiwa apa yang terjadi ya di Sungai Nil ketika zaman Nabi Musa? Ayo, apa yuk? Siapa yang mau menjawab? Nah, coba siapa ya? Coba pakai gerakan yang paling lucu. Paling lucu. Terserah gimana gerakannya. Oke. Siapa ini ya? Arkan Surya, boleh deh. Gerakannya gini-gini, teng ya tadi ya. Oke, Arkan Surya. Oh enggak. Oke. Oke. Sajat semangat banget Sajat. Oke, enggak apa-apa deh Sajat. Ini semangat banget ini ya. Oke, Assalamualaikum Sajat. Di open. Masya Allah. Sajat, masih ingat enggak kisah yang tadi? Apa yang salah satu yang terjadi di Sungai Nil ketika
zaman Nabi Musa melawan Fir'aun. Apa peristiwanya? Apa ya? Apa ya? Sungainya jadi apa? Sungainya jadi darah. Coba. Jadi darah. Sungainya jadi darah. Kalau Sajat ngelihat darah semangkok berceceran di rumah, kira-kira gimana perasaannya? Takut. Takut. Nah itu ternyata sungai Nil semuanya jadi darah. Besar banget sungainya, tapi semua darah. Itu adalah azab Allah untuk Fir'aun. Oke, selain sungainya jadi darah, kira-kira apa yang terjadi di sungai Nil? Apalagi yuk peristiwa yang terjadi di sungai Nil? Tadi ada loh. Oke, sekarang yang lain deh, yang lain. Oke, baik. Terima kasih Sajat. Sekarang yang lain yang pengen menjawab apa yang terjadi di Sungai Nil ya selain dari berubah menjadi sungai darah. Coba memakai gerakan yang paling aneh. Ya, paling aneh. Oke, ini ada nih Jidah Raisa. Jidah Raisa mau jawab enggak itu? Atau mungkin cuma nari-nari karena sedang pakai kamera TikTok. Oh enggak ya? Oke, Jidah Raisa, Assalamualaikum. Oh, baik. Coba yang lain ya. Coba siapa nih yang lain ya? Yang lain deng deng deng. Apa yang terjadi di Sungai Nil? Nadifa. Oke, Nadifa yang hari ini ada di dalam mobil. Tapi mobilnya tidak di dalam Sungai Nil ya. Oke, Nadifa. Assalamualaikum Nadifa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nadifa mau kemana sih ini? Kok pakai mobil? Hah? Mau kemana? Rumah Yangti. Ke rumah Eyangti. Oh, lu kemarin belum mudik? Dekat di Sleepy. Oh, dekat aja. Oh, oke. Baik, Nadifa, sebutkan salah satu peristiwa yang terjadi di Sungai Nil. Selain Sungai Nil pernah menjadi sungai darah. Apa yuk? Karena sungainya jadi darah, ikannya pada mati jadi bangkai, banyak belatung, batungnya jadi lalat nyerang Fir'aun. Betul banget ya. Nah, itulah salah satu yang terjadi. Oke, terima kasih Nadifa. Jadi sungainya darah, ikannya mati, akhirnya jadi bangkai, ada belatungnya, belatungnya jadi lalat, lalatnya menyerang negeri Fir'aun. Nah, oke. Sekarang satu lagi ya, peristiwa yang terjadi di Sungai Nil. Ini peristiwa sangat penting, bahkan saking pentingnya diceritakan di dalam Al-Qur'an. Coba deng deng siapa? Deng deng siapa yang mau menjawab? Wah, ini ternyata Abang Mikdam ini merayu Kak Cahyo dengan gerakan-gerakan yang sangat-sangat. Wow, ini bareng dengan adik-adiknya dengan Kaisa. Coba Abang Mikdam. Assalamualaikum Abang Mikdam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Abang Gaza juga ada ya, Abang Mikdam. Abang Mikdam, sebutkan salah satu peristiwa yang sangat penting, bahkan diceritakan di dalam Al-Quran tentang sesuatu yang terjadi di Sungai Nil. Apa coba? Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, betul. Nabi Musa atau bayi Nabi Musa? Bayi Nabi Musa. Bayi Nabi Musa. Oke, pertanyaannya yang kedua, siapa nama ibunya Nabi Musa? Yukabat. Yukabat, betul banget. Oke, terima kasih Abang Mikdam. Terima kasih Abang Gaza ya. Oke ya. Baik. Berikutnya deng 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 deng. Ketika Sungai Nil ya, bagian dari yang melewati negeri Mesir tadi. Nah, itu ternyata dulu negeri Mesir itu kan negerinya Fir'aun, berarti negeri yang dikuasai orang-orang zalim. Tapi kemudian ternyata setelah beribu-ribu tahun, ternyata Mesir menjadi negeri
Muslim. Awalnya kan dulu negerinya Fir'aun tuh. Fir'aunnya kemudian tenggelam, kemudian peradaban atau negeri ini sudah berubah segala macam, ribuan tahun berikutnya ternyata penduduknya sekarang lebih banyak Muslimnya. Pertanyaannya, pada zaman siapa negeri Mesir dikalahkan oleh Islam dan mereka ya menjadikan daerah mereka menjadi tanah yang diatur dengan Islam. Nah, kira-kira sejak khalifah siapa? Deng 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 deng. Zidane. Oke. Oh, Zidane begini goyangnya. Deng 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 ya. Oke, Zidane. Assalamualaikum Zidane. Bisa di-unmute Zidane? Bisa. Bisa, Masya Allah ya. Zidane, oh ini di rumah sendirian? Sama ayah bunda ada? Ada ya. Oke Zidane, Mesir dulu adalah negerinya Fir'aun. Setelah kemudian ribuan tahun, di zaman kemudian setelah Rasulullah, ternyata Mesir menjadi negeri Islam. Pada saat Islam dipimpin oleh khalifah siapa? Amr bin As. Oh, Amr bin As. Ya, kalau khalifahnya siapa khalifahnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, betul ya. Nah, Amr bin As itu gubernurnya. Jadi kayak begini, kayak khalifah itu pimpinan tertinggi. Nah, Amr bin As itu adalah gubernurnya. Ya kayak presiden terus ada gubernurnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi Amr bin As usianya sampai berapa puluh tahun? 90-an. Oh, 90-an tahun, betul. Salah satu julukannya Amr bin As apa? Karena dia saking pinternya. Apa yuk julukannya? Lupa Ustaz. Lupa, dijuluki jeniusnya Arab. Wah, yuk. Saking pinternya dijuluki jeniusnya Arab itu Amr bin As. Oke, terima kasih Zidane. Ya, oke. Iya, oke, baik. Berikutnya deng deng deng. Siapa yang mau membacakan surat Khalifah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil? Oh, hebat loh. Ada manusia yang sangat mulia ngasih surat kepada sungai yang mengering. Hebat loh. Kira-kira bagaimana tadi? Ya, bunyi surat tadi. Ya kurang lebih lah. Siapa yuk yang ingat? Yang ingat siapa? Oke, Faras Al-Fatih Hamizan. Oke. Baik. Kita akan ngobrol sama Faras. Assalamualaikum. Assalamualaikum Faras. Waalaikumsalam. Masya Allah. Faras tinggal di mana? Di Cikarang. Oh, di Cikarang. Oh, berarti deket sama pabrik-pabrik nggak? Enggak. Oh, nggak jauh ya. Oke, Faras sekarang di rumah sama siapa? Sama Keluarga. sama keluarga. Wah, sama keluarga. Oh, kayaknya tadi ada suara abinya ya, atau mungkin suara kakaknya ya. Oke, Faras, Kak Cahaya mau tanya. Pertanyaan tadi apa ya? Pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya. Oh iya, bagaimana bunyi surat dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil yang kering? Kira-kira bagaimana bunyinya? Wahai sungai Nil, jika kamu mengalir karena dirimu, maka berhentilah. Jika kamu mengalir karena Allah menghendakimu, maka mengalirlah. Wah, setelah dibacakan kemudian suratnya Dilempar ke Sungai Sungai Nil. Betul banget. Itulah ya
kehebatan Umar bin Khattab. Dia meminta, makasih banget Faras. Dia meminta kepada siapa? Meminta pada Sungai Nil. Hei Sungai Nil, kalau kamu itu mengalirkan air atas kehendakmu, berhenti aja, enggak apa-apa. Wong atas kehendakmu, tapi kalau kamu mengalir karena kehendak Allah, maka mengalirlah. Ternyata apa? Akhirnya Allah menghendaki untuk mengalir. Dan sejak saat itu Sungai Nil tidak pernah kering. Hebat kan? Masya Allah. Wah, berarti Sungai Nil manut sama Umar bin Khattab ya? Manut sama Allah. Bukan sama Umar, tapi manut sama Allah. Karena seluruhnya itu adalah makhluknya Allah. Ciptaannya Allah. Sungai sehebat-hebatnya sungai, tapi kalau Allah menghendaki kering, akan kering. Laut sehebat-hebatnya laut, kalau Allah menghendaki beku jadi es. Ya, sehebat-hebatnya gunung es, kalau Allah menghendaki mencair, maka akan mencair. Nah, sehebat-hebatnya apalagi angin, tapi kalau Allah menghentikan angin, angin akan berhenti. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Nah, maka dia sekalian yang dirahmati Allah, ya, Allah memang keren. Allah itu Rabbul Alamin, ya. Allah itu Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Kalau Allah menghendaki meteor jatuh ke bumi, akan jatuh. Kalau Allah menghendaki bumi itu berhenti berputar, kalau bumi berhenti berputar gimana? Kira-kira gimana ya? Berarti itu kiamat. Ya. Nah, adik sekalian, itu dulu hari ini kisah kita di negeri Mesir. Insya Allah ya, minggu depan, tepatnya di hari Sabtu tanggal 28, kita akan berkisah tentang sebuah negeri yang panglima perangnya pernah membakar kapal. Bayangkan. Kalau punya kendaraan, kalau pas bertarung, harusnya kendaraannya disimpan supaya nanti kalau kita menang bisa pulang dengan kendaraan. Tapi ternyata panglima ini justru meminta pasukannya untuk membakar kapal. Wah, berarti nanti cerita laut-laut ya. Kak Cahyo pakai karpet lagi nggak? Bisa jadi pakai karpet. Aku usul pakai sapu. Wah, kalau sapu berarti kayak Harry Potter. Nah, coba kira-kira minggu depan, Sabtu minggu depan Kak Cahyo pakai sapu atau karpet atau mungkin naik piring terbang ya. Kita lihat ya. Kita akan menjelajah ke sebuah negeri yang juga ditaklukkan oleh seorang panglima yang hebat luar biasa. Negeri mana? Pokoknya tunggu minggu depan. Demikian adik sekalian, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Moga-moga ya adik-adik semuanya sehat selalu. Jangan lupa tetap cinta kepada Allah, tetap cinta kepada Rasulullah, tetap mengidolakan para sahabat, tetap berbakti pada orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa tilawahnya, dan ditambah amalan-amalan sunnah lainnya. Moga-moga menjadi anak yang soleh soleha dan bisa membawa ayah dan bundanya masuk surga bersama-sama. Demikian dari Kak Cahyo cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hurumin, terima kasih Ustazah Aisyah, terima kasih ya. Terima kasih Zidan, terima kasih siapa semuanya. Terima kasih Nazifa, terima kasih Rizwan, terima kasih Naira, ya. Hanifa. Iya, dadah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Abang Migdam, ada Abang Alim, ada Abang Gaza ya. Terima kasih Ozil. Ozil sudah di situ lagi. Wah, ya. Oke, makasih Ozil ya semuanya. Oh, ini ternyata sudah azan ya. Jadi Kak Cahyo pamit dulu, di close dulu ya. Pokoknya sehat selalu, istiqomah dalam kebaikan.